Dan sekarang kalau kita lihat ilmu pengetahuan alam, para ilmuwan pun cuma bisa mengatakan luar biasa. Berapa miliar bintang di langit sana. Dan berapa besar kekuatan cahayanya. Lampu, cari lampu yang paling kuat wattnya. Dan kira-kira lihat berapa jauh yang dia bisa jangkau. Lampu mobil itu sorotannya memang dibuat atau pesawat itu dibuat untuk jangkauan 1 kilo, 2 kilo. Kalau sudah 3 kilo itu sudah luar biasa. Bisa 3000 meter jangkauan itu luar biasa, sudah dianggap yang paling canggih. Bintang kira-kira berapa miliar kilo dari kita gitu. Masih bisa dilihat cahayanya. Itu bukan main-main itu. Kan gitu, itu luar biasa. Allah SWT menjelaskan, dan Allah menjelaskan juga ada surah sendiri namanya surah An-Nur. Cahaya sendiri itu Allah yang ciptakan, dan Allah itu juga penuh dengan cahaya. Keajaiban yang luar biasa gitu. Dalil yang keempat adalah surah Qaf. Qaf ini surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli abdin munib. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Ini ayat yang luar biasa ya. Baik, kita masuk ke terjemahan dan tadabburnya. Afalam yanzuru, tidakkah mereka melihat? Semua jin, manusia disuruh lihat. Kenapa kita akan jin sama manusia? Karena di sini Allah sudah jelaskan tadi di Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi banyak mukhatabat yang ada dalam Al-Qur'an ya. Jadi semua hal-hal yang diajak untuk berfikir oleh Allah dalam Al-Qur'an, atau diajak ngomong atau diingatkan atau dilarang, itu untuk jin dan manusia, tidak untuk makhluk yang lain. Karena memang untuk jin dan manusia saja ya Allah mengatakan itu. Tidakkah mereka jin dan manusia semuanya? Wawunya wawu jamak jelas, jadi rame-rame. Afalam yanzuru, tidakkah mereka semua melihat ilas sama? Sama pakai alif lam. Ilas sama berarti sama yang jelas. Kalau sama saja berarti di atas kepala mereka, tapi ilas sama semua yang mereka bisa jangkau dengan pandangan matanya di atas kepalanya. Fauqahum, dalam bahasa Arab ada dua yang digunakan kosakata untuk di atas. Ada ala dan ada fauq. Kalau ala sesuatu yang melengket, seperti kopiah saya katakan ala ra'si, di atas kepala saya tapi melengket. Tapi kalau di atas lebih jauh dikatakan fauq. Atap ini kita bisa mengatakan fauqa ra'si, di atas kepala saya karena berjarak. Langit, makanya Allah mengatakan ilas sama fauqahum, langsung jadi yang di atas sekali, di atas kepala mereka. Kaifa banainaha, bagaimana kami dirikan itu, bagaimana kami bangun. Kemudian wazayyannaha, lalu kami hiasi dengan bintang-bintang, dengan awan. Subhanallah, ini kalau kita hubungkan dengan banyak sekali ayat tentunya. Ini sebagian ayat saja ya, tapi kalau ini ayat-ayat kita hubungkan dengan bagaimana Allah tantang melihat kepada penciptaan langit, luar biasa. Dalam ayat lain Allah mengatakan, kaifa banainaha bighairi amadin tarawunaha. Perhatikan langit bagaimana kami dirikan tanpa tiang, yang kalian bisa lihat dengan mata kepala. Kok bisa ada? Ini nggak mungkin kalau tanpa tembok, gitu kan? Bisa berdiri atap ini, ditaruh besi. Bagaimana langit itu tanpa tiang? Semuanya tanpa tiang. Kata para ulama tafsir dalam mengatakan, khalqus samawati wal ardi akbar min khalqihim. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia itu sendiri. Jadi kalau manusia sudah keajaiban tidak di tubuhnya, maka itu lebih luar biasa. Dan memang langit itu kata ulama dijabarkan tidak ada tiangnya, emang begitu saja. Jadi seperti ini tanpa sandaran, bagaimana bisa ini berdiri gitu? Ini masih ada yang memegang ya, tapi di sini memang tidak ada. Emang cuma seperti payung tanpa pemegang. Bagaimana bisa itu? Itu dimaksud dengan banainaha. Bagaimana? Wazayyannaha, kami penuhi lagi di situ dengan bintang-bintang, kan banyak kan? Sebagaimana dalam surah Al-Mulk juga Allah jelaskan ayat 4-nya gitu kan.
Ya. Yang Allah SWT mengatakan setelah di ayat ketiga itu dulu, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah menciptakan 7 lapis langit bersusun. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidak akan menemukan pada ciptaan Allah itu tafawut, ya, adanya celah-celah, kekurangan-kekurangan. Farji'il basara hal tara min futur, thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian pandangkanlah matamu ke langit itu, kau tidak akan pernah menemukan satupun celah aibnya, kekurangannya, dan kalau kau turunkan pandanganmu maka niscaya pandanganmu akan merasa capek sementara belum mendapatkan kekurangannya. Lalu pandangkan sekali lagi, niscaya kamu akan turunkan lagi kembali pandanganmu dalam kondisi letih sementara dia tidak mendapatkan kekurangannya. Kemudian Allah mengatakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyaitan wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami telah hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Jadi kata-kata dari sini wazayyannaha dalam ayat tadi, ya, di dalam yang kita bahas ini surah Qaf adalah dikuatkan dengan Al-Mulk ayat 4 yang menjelaskan dihiasi dengan bintang-bintang. Dan sekarang kalau kita lihat ilmu pengetahuan alam, para ilmuwan pun cuma bisa mengatakan luar biasa berapa miliar bintang di langit sana dan berapa besar kekuatan cahayanya. Lampu, cari lampu yang paling kuat wattnya dan kira-kira lihat berapa jauh yang dia bisa jangkau. Lampu mobil itu sorotannya memang dibuat atau pesawat itu dibuat untuk jangkauan 1 kilo, 2 kilo. Kalau sudah 3 kilo itu sudah luar biasa. Bisa 3000 meter jangkauan itu luar biasa, sudah dianggap yang paling canggih. Bintang kira-kira berapa miliar kilo dari kita gitu. Masih bisa dilihat cahayanya. Itu bukan main-main itu. Kan gitu, itu luar biasa. Allah SWT menjelaskan, dan Allah menjelaskan juga ada surah sendiri namanya surah An-Nur. Cahaya sendiri itu Allah yang ciptakan, dan Allah itu juga penuh dengan cahaya, keajaiban yang luar biasa gitu. Kemudian Allah mengatakan wa ma laha min furuj, tidak ada kekurangan, tidak ada celah aibnya langit itu. Kemudian Allah mengatakan wal arda madadnaha, lalu bumi kami hamparkan, wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan. Alqaina itu orang Arab kalau mengatakan alqaitu berarti dia melempar sesuatu, itu alqa. Waktu Nabi Musa dikatakan wa alqi ma fi yaminika, dan lemparkan apa yang di tanganmu, gitu kan. Jadi kata-kata di sini wa alqaina fiha, dan kami lemparkan dengan cara tertancap fiha, di atas bumi itu rawasiya, gunung-gunung yang sangat kokoh gitu. Wa ambatna fiha, tidak cukup lagi di situ Allah mengatakan dan kami tumbuhkan dari bumi itu, ya, sendiri dari ard tadi, fiha min kulli zaujin bahij, semuanya yang tumbuh berpasang-pasangan. Pohon ada jantan ada betina. Yang itu enggak mungkin tanpa jantan dan betina tidak bisa berkembang biak. Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan memang sudah begitu. Dan tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Allah Azza wa Jalla yang ciptakan. Dari mana kita bisa jadi laki-laki di sini dan akhwat kita dibawa jadi perempuan? Siapa yang membuat itu? Beda jenis kelaminnya, kemudian beda juga sebagian poster-poster tubuhnya, beda fungsi-fungsinya, gitu kan? Perempuan bisa hamil, ada rahimnya, laki-laki tidak ada. Bagaimana semua itu? Dan siapa yang membuat itu? Itu Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini jelas sekali bagaimana Allah mengatakan min kulli zaujin bahij. Hewan-hewan pun begitu, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Yang paling luar biasa nanti kalau kita jelaskan masalah kurma itu sendiri, ya, nanti akan ada disebutkan sini. Lalu Allah mengatakan tabsiratan, ya, itu tabsirah, ba, sod dengan ra, kalau ketemu dengan ta, kata ulama adalah bukan penglihatan mata saja, tapi bisa masuk penglihatan mata, pendengaran telinga, ya, kemudian penglihatan dengan tidak kelihatan oleh manusia, oleh hati manusia. Kata-kata tabsirah, jadi semua itu akan menjadi pelajaran, penglihatan bagi seluruh anggota tubuh kalian. Wa dzikra, dan peringatan likulli abdin, untuk semua hamba tapi ada sifatnya munib. Munib ini orang yang mau pakai tadi anggota tubuhnya, tangannya untuk berpikir kepada Allah, matanya untuk melihat kekuasaan Allah, telinganya untuk mendengar kekuasaan Allah, itu munib namanya.
Di abdin munib adalah hamba yang mau melihat ini, bukan cuma bangun tidur, tidur lagi, makan lagi. Makan aja tuh sudah cukup, kita bisa lihat dari mana nasi ini, beras ini. Oh dari padi. Padi itu bagaimana bisa tumbuh? Berapa lama petani harus kelola? Melalui air, melalui ini, proses ini, dibersihkan segala yang kita cuma tahu masukin di mulut. Tidak. Lalu bagaimana pada saat saya masukin di mulut? Ini fungsinya bisa, gigi saya siapa yang ciptain, bisa fungsi untuk, ini ada gigi taring, ini ada gigi yang menghancuri, ini ada gigi yang meratakan. Kemudian kita kunyah. Kenapa harus dikunyah? Kemudian pada saat dikunyah ada rasa di lidah. Dari mana ini keajaiban yang luar biasa? Kemudian masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan begitu masuk, subhanallah, begitu masuk ke usus terbagi. Mana yang jadi nutrisi tubuh, yang mana jadi kotoran tidak dibutuhin. Antum kalau buang air besar itu azakumullah, itu luar biasa ayat-ayat tanda kuasa Allah. Makanan yang kau makan berlebihan akan keluar ya. Ini penyakit-penyakit. Kalau nggak keluar, coba kalau tidak BAB 2 hari 3 hari. Itu luar biasa gitu. Rasa saja mau buang air, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau antum tidak punya rasa, kita nggak tahu kapan kita mau buang air, mungkin buang air di jalanan. Kalau kita tidak punya rasa pada saat buang air, oh sudah selesai berhenti, maka kita tidak akan berhenti, mungkin bisa seharian di kamar mandi. Rasa itu luar biasa gitu, sebuah nikmat yang luar biasa. Itu fungsi-fungsinya itu semua rizq bagi hamba. Kita bisa punya fungsi, lapar sendawa, kenyang sendawa lagi. Sudah peringatan berhenti ya, jangan tambah lagi, nggak akan berguna. Karena itu akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran, tidak ada manfaatnya. Allah SWT penciptanya sudah mengajarkan kita, memberitahukan dia menciptakan, memberitahukan fungsi-fungsinya, dan dia mempertahankan itu. Baik, lalu dikatakan ini untuk abdi munib ya, munib tadi itu yang saya jelaskan. Kemudian dikatakan wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Jadi mubarakah. Jadi yang paling sering kita temukan Allah selalu gunakan atau ingatkan tentang masalah hujan. Seperti sekarang subhanallah lagi hujan. Ini kita bisa lihat dari mana hujan ini bisa turun air dari langit. Allah mengatakan dan kami turunkan dari langit air mubarakah sifatnya yang penuh dengan berkah. Kenapa dikatakan berkah? Dari mana berkahnya? Perhatikan lanjutannya. Fa'ambatna, karena dengan air hujan itu kami akan tumbuhkan nabata yang butuh, itu artinya sesuatu yang dari kecil menjadi besar, itu namanya nabat. Fa'ambatna, jadi kami dengan hujan itu, subhanallah, tanpa hujan tidak bisa tumbuhan itu jadi besar, nggak bisa, susah. Kalau kita punya pot pun kemudian disiram air, itu harus dengan kadar tertentu, beda dengan kalau dia kena air hujan. Kalau air hujan itu betul-betul fa'ambatna, memang kena, jadi dia dari kecil jadi besar gitu dan multifungsi. Fa'ambatna bihi jannat, kebun-kebun, bukan jannat satu tapi jannat, jannatin. Kemudian Allah katakan kalimat yang luar biasa, wahabbal hasid, dan biji-bijian yang sudah tidak berfungsi, biji pepaya, biji mangga, sudah selesai dimakan isinya kita buang di tanah. Allah mengatakan biji-biji yang kalian sudah tidak anggap fungsi lagi itu, kalau kena hujan tumbuh lagi jadi pohon, berbuah lagi lebih banyak. Satu biji bisa jadi pohon, bisa berbuah sekian juta buah. Bagaimana kalau kita makan 1 kilo mangga, misalnya 10 biji, berarti ada 10 bijinya, 10 biji, satu biji bisa jadi satu pohon, bisa jadi 10 pohon. Pernah nggak sampai tadabbur ke situ? Tuh luar biasa bagaimana Allah Azza wa Jalla membuktikan kepada kita tentang fakta penciptaan yang luar biasa. Satu biji, habbal hasid, artinya biji yang bisa menjadi hasid, menghasilkan, gitu kan? Jadi dia bisa menghasilkan sesuatu. Biji apa saja, biji pepaya, kalau biji mangga masih satu ya, biji pepaya itu satu biji pepaya bisa berapa ratus bijinya di dalam. Satu bijinya cukup menumbuhkan satu pohon pepaya. Itu habbal hasid. Dikenakan air hujan saja selesai, dia akan tumbuh, gitu kan? Allah Azza wa Jalla mengatakan. Jadi luar biasa, itu belum lagi yang lainnya, semua bisa Allah Azza wa Jalla hidupkan. Kemudian Allah kasih contoh secara khusus, wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Allah sebutkan secara khusus, dikatakan dan pohon kurma. Beda ini, nggak disebutkan dengan yang lain ya. Basiqat ya, yang terhampar, laha tal'un nadid, yang dia punya mayang-mayang. Jadi kalau antum melihat pohon kurma, dia agak berbeda dengan buah pohon lain. Kalau pohon-pohon lain biasanya ada pohon yang normalnya itu satu jantan satu betina di sebelahnya, maka dia akan berbuah betinanya. Dan satu jantan itu tidak mudah untuk membuahi banyak betina. Tapi kalau kurma agak berbeda.
Itu semua rata-rata kebun kurma, satu pohon kurma, itu satu kebun kurma, satu batang, satu saja bisa jantannya di tengah-tengah kebun ditaruh, yang lainnya betina, itu bisa semuanya berbuah. Dan subhanallah kalau udara sangat panas sekali, itu nanti di pucuk pohon jantan kurma itu akan ada seperti sperma laki-laki, banyak sekali gitu. Nah itu nanti kebun-kebun kurma ini dia akan naik melihat, makin panas udara, maka makin banyak si jantan mengeluarkan seperti sperma laki-laki persis, warnanya putih dan mengantong di pucuknya itu banyak. Kemudian nanti angin panas itu akan membawa dan menempelkan dengan hikmah Allah ke pohon-pohon betina dan semua berbuah. Dan satu pohon bisa sekian ratus buah, bisa sekian ribu buah. Makanya Allah khususkan masalah kurma. Ya, belum lagi di sini ulama mengatakan lebih dalam dibahas kurma itu keajaibannya sendiri dari sisi penciptaannya. Kurma itu ada mungkin ratusan jenis dengan satu macam pohon gitu kan, sekian ratus macam kurma, dari yang biasa sampai yang paling bagus. Kita biasa lihat ini kurma Tunis lain, kurma Mesir lain, kurma ini lain, semua beda-beda dan rasanya beda-beda gitu kan, mirip memang manis tapi berbeda-beda. Nanti tentu ada kurma yang terbaik adalah ajwa, tapi yang jelas kurma-kurma itu macam-macam jenisnya. Kemudian Allah tidak hanya sekedar mengatakan keajaibannya. Ya, di sini ulama mengatakan dari kata-kata basiqatin laha tal'un nadid, bukan hanya sekedar keajaiban bagaimana jantan membenihi betina-betina tadi dengan hikmah Allah, tapi juga buah-buah yang lahir gitu kan. Misal satu jantan, kemudian betinanya ada banyak. Nanti di sini ada pohon rutop, ada di sini pohon kurma yang lain, ambar, ada pohon apa, tetap sama. Dengan jantan yang satu itu nanti bisa ini buahnya lain, ini buahnya lain, ini buahnya lain, ini buahnya lain gitu. Keajaiban yang luar biasa. Kemudian ada nutrisi-nutrisi yang sangat luar biasa buat manusia. Bukankah sabda Nabi SAW, sebaik-baik buka puasa bagi orang yang puasa adalah kurma, dan sebaik-baik makanan untuk orang yang sahur adalah kurma. Semua dilarikan ke kurma. Nabi SAW paling gemar setiap hari pasti makan kurma, dan beragam macam manfaat dari kurma itu sendiri. Tentu kalau mau dirincikan dari pertemuan ini mesti 2 jam untuk bahas masalah kurma saja. Luar biasa multi manfaatnya gitu kan. Jadi selain pohonnya juga buah-buahnya yang dihasilkan itu sangat luar biasa. Kemudian Allah mengatakan dalam penutupan ayat, rizqan lil ibad, memastikan semua itu, semua tadi yang sudah disebutkan, fasilitas buat hamba-hamba, buat makhluk. Kemudian Allah masih kuatkan lagi manfaat daripada hujan, wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan dengan hujan itu bukan cuma sekedar tumbuh-tumbuhan, tapi kami hidupkan negeri yang sudah mati. Kebakaran, turun hujan, habis. Kering, turun hujan, selesai. Hidup semua kembali. Sungai kering, kena turun hujan, jadi sungai kembali. Semua bisa dengan air hujan itu. Kadzalikal khuruj. Allah ingin titik beratkan poin penting terakhir penutupan ayat, begitulah kami membangkitkan kalian. Nanti hari kiamat, begitu kami bangkitkan kalian, hanya turun hujan, selesai. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan Nabi SAW bersabda, Allah akan turunkan hujan nanti, kemudian hujan tersebut akan menyentuh tulang-tulang ekor kalian, maka kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Hujan Allah SWT mengatakan. Dan dalam ayat lain dikatakan, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu semuanya bisa hidup. Semuanya bisa hidup. Dari mana air ini? Gitu kan? Memang kalau dia cuma murni air saja, nanti kalau dicampur teh jadi warna ini. Semua hampir yang cairan dari air. Dan Allah hidupkan segala sesuatu dari situ. Semua, tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Manusia bisa hidup dengan air saja, gitu kan? Dan manusia tidak bisa hidup hanya dengan makanan saja. Makanya pernah ada sahabat berkata, kami pernah, walaupun ini kelebihan Zamzam ya, kami pernah hidup ya di Mekah selama sebulan. Abi Dzar radhiyallahu anhu, pada saat beliau datang masuk Islam, itu beliau sempat tinggal sebulan di Mekah, tidak punya apa-apa kecuali minum Zamzam, tidak makan apa-apa, karena waktu itu dia belum tahu mana Nabi SAW. Dan orang-orang Mekah waktu itu kalau ada yang menanyakan siapa Nabi SAW, lalu digebukin, dipukulin, dan dirahasiakan beritanya. Abi Dzar orang dari luar, Al-Ghifari, sukunya Ghifari ini suku besar di luar Mekah, dan mereka terkenal perampok semua. Maka dijaga tidak. Nabi dia bilang, saya sempat hidup dengan minum Zamzam saja dan sudah selesai. Dan ini sabda Nabi. Zamzam itu minuman dan sekaligus makanan yang mengenyangkan. Air memang begitu fungsinya, luar biasa. Baik. Kemudian jadi ini kurang lebih dalil-dalil, dan tentu masih banyak dalil yang berhubungan dengan masalah rezeki-rezeki.